上次没请出洛天平，还让你侥幸。刺骨。 Cerita diawali dengan diperlihatkannya Nona Jiang yang mendatangi lembah obat untuk menangkap Lin Peng yang dianggap telah mencuri sebuah batu giok yang merupakan kunci untuk masuk ke area terlarang klan Lao Shen. 修炼都陪着，关系盗取禁地钥匙，还在这里装蒜。江大人，天仙三重剑。 Tetua lembah obat dan sapi berjas hujan hanya terdiam, tidak berani berbicara lebih banyak. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Peng beberapa waktu ini masih berada di lembah obat dan tidak pernah pergi dari sana. Nampak tetua lembah hanya bisa menghela napas karena tidak lama lagi akan terjadi masalah besar di lembah obat miliknya. Sementara Lin Peng nampak bingung karena tiba-tiba datang seseorang menuduhnya sebagai pencuri. Untuk meyakinkan Nona Jiang bahwa Lin Peng tidak bersalah, Ping Ping memberikan kesaksian bahwa memang benar Lin Peng telah berada bersamanya di tempat itu dan tidak pergi kemanapun. Begitu juga Xiao Tian, ia meminta Nona Jiang untuk membuktikan tuduhannya terhadap Lin Peng. Karena jika tidak ada bukti, maka hal itu termasuk pencemaran nama baik dan melanggar Undang-Undang ITE. Nona Jiang lantas menunjukkan bukti video rekaman CCTV di lokasi kejadian. Melihatnya, semua orang sangat terkejut karena pelaku pencuri itu memang sangat mirip dengan Lin Peng. Namun Lin Peng menyangkal tuduhan terhadapnya karena orang yang ada di video itu bukanlah dirinya. Tetapi namanya juga wanita. Nona Jiang tetap keras kepala dan tetap ingin menangkap Lin Peng agar segera mengembalikan kunci giok yang dicurinya. Melihatnya, Lin Peng hanya menganggap bahwa Nona Jiang adalah perempuan aneh dan sedang berhayal, sehingga membuat si Nona langsung emosi dan mengeluarkan sebuah botol giok yang dari dalamnya keluar esensi air suci membentuk 2 ekor naga. Eyang naga yang melihatnya nampak begitu senang karena air suci itu merupakan sebuah asupan energi untuknya. 2 bentuk naga ini langsung menyerang ke arah Lin Peng. Tapi bersamaan dengan itu, piringan giok penciptaan muncul di hadapan Lin Peng dan menyerap 2 sosok naga itu sampai tidak tersisa sedikit pun. Melihatnya, tetua lembah obat begitu terkejut karena Lin Peng dapat menahan serangan dari esensi air suci. Begitu juga Nona Jiang, dia nampak sedikit terkejut karena Lin Peng memiliki beberapa kemampuan. Karena sudah berani memprovokasinya, Lin Peng lantas membentuk sebuah formasi dan dari dalamnya muncul sebuah pedang raksasa yang siap dilepaskan ke arah gadis tersebut. Untuk menahan serangan pedang besar itu, Nona Jiang membentuk formasi rantai es, tapi tiba-tiba dengan begitu mudahnya Lin Peng menghancurkan formasi rantai itu dan pedang raksasa pun siap membelah tombol badak jombo milik Nona Jiang. Tapi tiba-tiba pada saat pedang itu sudah akan menghantam Nona Jiang, tiba-tiba saja Nona Yao Yao muncul menahan serangan Lin Peng. Nampak semua orang sangat terkejut oleh kemunculan gadis dengan kemampuan luar biasa tersebut. Ia lantas meminta Lin Peng untuk segera ikut bersamanya untuk memberikan keterangan tentang pencurian kunci giok. Tentu saja Lin Peng yang tidak tahu apa-apa langsung menolak ajakan gadis itu. Lagian siapa juga yang mau mengakui sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Karena Lin Peng berusaha melawan, Yao Yao yang tidak ada pilihan lain lantas langsung mengikat Lin Peng dan kawan-kawannya untuk segera dibawa. Tapi sebelumnya gadis ini diam-diam memberitahu Lin Peng bahwa saat ini dirinya hanya ingin mereka bekerja sama. Sebagai tanda keseriusannya, si Nona bersedia memberikan cairan roh surgawi.
Selain itu, rupanya ia juga sudah mengetahui bahwa pelaku pencurian itu bukanlah Lin Peng, tetapi orang yang menyamar. Ia meminta Lin Peng untuk bekerja sama selain agar bisa menangkap pencuri itu. Ini juga dapat membersihkan nama baik Lin Peng dari tuduhan palsu sebelumnya. Lin Peng pun setuju dengan kerjasama tersebut. Lalu setelah mereka sama-sama sepakat, Nona Yao Yao lantas membawa Lin Peng pergi bersamanya. 走。 好强，不愧是半步仙君。 Di kediamannya, Nona Yao Yao menanyakan tentang latar belakang Lin Peng, yaitu hubungan antara Lin Peng dengan leluhur klan Qin. Sebagai tanda ketulusan, gadis ini memberikan cairan roh surgawi yang sebelumnya ia janjikan. Karena Nona Yao Yao telah memberikan ketulusan, maka Lin Peng dengan jujur memberitahu bahwa dia berasal dari bumi dan dilahirkan di sebuah keluarga di klan Qin. Setelah melewati beberapa kesulitan, dirinya dipercaya untuk menjadi ketua klan Qin. Lin Peng lantas menunjukkan sebuah token giok yang merupakan tanda bahwa ia adalah ketua dari klan Qin. Nona Yao Yao nampak terkejut ketika melihat giok itu. Selain giok, Lin Peng juga menunjukkan gerbang Puit atau metode pembuka ruang spasial yang dia dapatkan dari warisan jenderal pertama di Istana Peri. Melihat kedua benda itu, Yao Yao nampak bahagia karena sepertinya dia telah memilih orang yang tepat untuk diajak bekerja sama. Nona Yao Yao lantas memberitahu Lin Peng alasan mengapa ia mengajaknya bekerja sama, yaitu di alam dewa tersebut terdapat sebuah tempat yang merupakan penjara Raja Iblis. Dan tempat itu hanya bisa dibuka jika beberapa kunci giok disatukan. Si Nona menebak bahwa pelaku pencurian kunci giok pastinya berhubungan dengan Raja Iblis. Sebab itulah ia memerlukan bantuan Lin Peng untuk memancing orang-orang Raja Iblis keluar dari persembunyiannya dan menghabisi mereka semua. Tapi menurut Lin Peng, meskipun mereka berhasil menghabisi para bawahan Raja Iblis, tapi Raja Iblis bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Ia lantas menunjukkan avatar kecil Raja Iblis yang mana sebelumnya Lin Peng pernah bertarung melawannya, sehingga membuat dirinya terluka dan terlempar ke alam dewa tersebut. Nampak Nona Yao Yao begitu khawatir karena ternyata Raja Iblis telah menguasai kemampuan keabadian, sehingga untuk dapat melawannya maka mereka semua harus bekerja sama dengan klan lainnya. Selain itu, si Nona berjanji akan membantu memulihkan kembali kekuatan Lin Peng. Lalu setelahnya Nona Yao Yao membuka sebuah portal yang cara kerjanya mirip cawan sakti milik mak lampir, yaitu dapat melihat gerak-gerik lawan di tempat lain. Dari pantauan portal itu, nampak terlihat seseorang misterius berjubah menggunakan topeng. Dengan kunci giok di tangannya, ia membuka sebuah gerbang besar. Nona Jiang yang melihatnya begitu marah karena orang itulah pencuri yang sebelumnya bertarung dengannya. Yao Yao memberitahunya bahwa orang itu hanyalah cloning, jika mengalahkannya hanya sia-sia, sehingga untuk saat ini mereka hanya bisa menunggu agar tubuh asli pencuri itu menampakkan dirinya. Sementara orang misterius ini mengambil pecahan giok lainnya. Setelah mendapatkan benda itu, ia tertawa lepas, karena dengan jembatan langit Lo Xiu, ia akan bisa menyeberangi sungai Luo dan bisa memasuki api penyucian. Di sini Lin Peng sedikit penasaran karena Nona Yao Yao dapat mengendalikan rahasia alam, tapi mengapa tidak langsung mengambil tindakan untuk mencari informasi tentang asal-usul orang misterius itu. Lalu Nona Yao Yao menjelaskan bahwa orang itu memiliki harta karun yang sangat sakti mandraguna, sehingga membuatnya tidak dapat melihat asal-usulnya. Tetapi karena orang itu sudah mengambil giok jembatan langit yang memiliki aura khusus, sehingga mereka dapat menggunakan aura dari jembatan langit untuk melacak keberadaan orang misterius tersebut. Lalu pada saat Nona Yao Yao melacak keberadaan orang itu, semua orang nampak terkejut. Karena portal tersebut menunjukkan sebuah tempat bernama Lembah Kematian, yaitu sebuah tempat yang paling berbahaya di alam dewa. Lalu cerita pun bersambung. Pesan yang dapat kita ambil dari video kali ini adalah jika sedang menghadapi suatu masalah maka bersabarlah, karena pasti ada hikmah di balik setiap masalah yang kita hadapi. Bye-bye.